Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman dengan Diones Channel. Sore ini jam 5, kita sedang berada di Jalan Jenderal Sudirman Prabu Muli, tepatnya di Prabu Muli Barat, di depan Komperta, arah Simpang 4 bawah Kemang ya teman-teman. Itu kantor Pertamina Fil Prabu Muli. Rencananya kita mau kemana ini? Kita mau jalan-jalan sore aja ini. Kita mau ke arah Tanjung Raman ya teman-teman. Ini ada Bang Ju di depan, alias lampu merah. Kita ke arah kanan nanti. Itu kalau yang lurus ke kota ya teman-teman, ke kota, ke pasar. Kalau yang belok ke kiri itu ke belakang pasar. Ini kita yang ke arah ke kanan, ke arah Tanjung Raman. Ini di persimpangan ini, tepatnya di depan kantor Pertamina ini sedang ada perbaikan ya teman-teman, perbaikan jalan. Nah, jalan ini nih arahnya menuju akses ke gerbang tol Prabu Muli ya teman-teman, ke Jalan Raya Lintas Prabu Muli Batu Raja. Salah satunya melalui jalur ini ya teman-teman. Jadi informasi yang kita peroleh, Jalan tol Prabu Muli Indralaya itu akan segera diresmikan bulan Maret tahun ini ya teman-teman, tahun 2023 ya katanya sih, langsung diresmikan oleh presiden ya teman-teman. Mudah-mudahan nggak meleset ya teman-teman. Jadi puasa dan libur Lebaran Idul Fitri nanti udah bisa digunakan tolnya. Ini kita berada di kawasan yang sering macet ini, di persimpangan rel kereta api ganda di wilayah Kebun Duren. Nah, ini yang mau kita bahas ini. Sambil jalan-jalan kita melihat situasi salah satu akses menuju pintu tol Prabu Muli Indralaya teman-teman. Ini kita sedang berada di jalan lintas Prabu Muli Batu Raja, Kelurahan Sukaraja ini teman-teman. Itu kalau yang belok ke kiri itu ke arah Talang Jimar, Bakaran. Nah, di sini juga salah satu titik kemacetan ya teman-teman. Pernah saya update jalur ini itu dari arah Karangan, dimana di sana letak pintu tolnya ke arah kota sini ya teman-teman. Nah, di video itu menunjukkan kondisi jalanan padat dan agak macet di jalan ini ya teman-teman. Memang dari arah perlintasan kereta api tadi di daerah Bawah Kemang tadi sampai ke daerah Sukaraja ini jalannya agak kecil dan kemungkinan untuk dilebarkan kembali itu agak susah ya teman-teman. Ini bisa teman-teman lihat perbandingan dari video sebelumnya. Daerah ini, kawasan ini padat ya teman-teman. Sampai kalau sore itu agak macet karena jalan lintas yang arah ke Muara Enim itu kan kemarin jembatan flyovernya belum jadi. Nah, ini sekarang sudah jadi. Jadi kendaraan yang dialihkan, kendaraan roda 4 yang dialihkan melalui jalur ini itu udah bisa melintas di flyover ya teman-teman. Jadi sekarang kondisinya jauh lebih lengang. Nah, tapi ada tapinya ini. Kalau misalnya jalan tol itu nanti udah dibuka, otomatis jalan ini akan kembali padat ya teman-teman. Lah karena
Untuk sekarang ini jalan ini satu-satunya akses utama ya teman-teman. Akses lainnya itu adalah jalan lingkar. Kalau beberapa waktu yang lalu jalan ini padat karena pengalian jalan, flyovernya itu sedang dibangun, dan teman-teman yang arah ke Muara Enim itu atau sebaliknya dialihkan melalui jalan lingkar Tugu Nanas. Ada yang beberapa kendaraan itu lurus langsung ke jalan lingkar yang tembus ke Air Mancur ya teman-teman, simpang Air Mancur. Ada yang melalui jalur ini, tapi kebanyakan melalui jalur ini ya, karena kondisi jalan lingkarnya itu masih rusak dalam proses perbaikan ya teman-teman. Kalau menurut saya nih, jalan lingkar itu harusnya menjadi akses utama untuk menuju gerbang tol ya teman-teman. Memang kalau ditarik trafiknya itu memang agak jauh dari dari jalur ini ya teman-teman. Cuman kalau jalan itu bagus, lancar, orang pasti akan lebih memilih jalan itu. Nah, di depan ini juga titik kemacetan juga, ini perlintasan kereta api ganda Tanjung Raman. Karena kalau kereta api di sini yang sering lewat itu kebanyakan Babaranjang ya teman-teman, Batubara rangkaian panjang, itu sekali jalan 40 gerbong. Jadi kalau udah lewat udah antri dulu, kita nungguin 40 gerbong itu lewat. Malah kadang-kadang dia dari dua arah ya teman-teman, dari kiri dan kanan itu berlintasan. Ada yang kosongan, ada yang membawa muatan. Ini nanti lurus sampai ke Karangan ya teman-teman. Di sana pintu tolnya, tapi kita nggak sampai sana. Ini nanti kita muter aja nanti di sini sampai Tanjung Raman ini aja. Ini saya ini kebetulan sore ini mau lihat-lihat pondok pesantren, itu salah satunya itu ada di Tanjung Raman ini. Ya, sebagai orang tua kita harus selektif ya teman-teman untuk memilihkan sekolah yang terbaik untuk anak, khususnya pondok pesantren ya teman-teman, apalagi untuk anak cewek ini. Dan kita dapat rekomendasi salah satu yang terbaik ada di Tanjung Raman sini ya teman-teman, di pondok pesantren Khadijah. Saya tak keliling sini dulu ya, nanti kita kembali lagi ke jalan tadi, kita bahas lagi masalah jalan akses ke tol tadi teman-teman. Udah selesai hunting pondok pesantrennya, kita lanjut lagi. Nah, ini yang kita bahas tadi nih, akses menuju jalan tol ini di arah ke perlintasan kereta ini mulai padat ini, padahal nggak ada kereta yang lewat. Gimana nanti kalau misalkan tolnya sudah dibuka dan jalanan ini kembali padat lagi ya teman-teman. Jadi memang seharusnya untuk akses utamanya itu melalui jalan lingkar ya teman-teman. Nantinya jalur ini atau jalan ini khusus untuk orang-orang yang mau ke kota saja. Tapi kalau untuk yang ke arah Muara Enim atau daerah sekitar Prabu Muli seperti Lembak, aksesnya melalui jalan lingkar. Kalau memang jalan lingkarnya udah bagus, full dua-duanya, kiri kanan udah lebar, itu bakal lebih cepat lewat jalan lingkar ya teman-teman, dibanding memaksakan lewat sini tapi nanti macet. Dan kabar gembiranya, alhamdulillah katanya jalan lingkar itu memang mau diperbaikin full ya teman-teman. Kalau kemarin itu satu sisi saja, ini katanya mau diperbaiki dua-duanya. Kita berharap dan kita doakan ya teman-teman, semoga
perbaikan atau pembangunan jalan lingkarnya ini segera dilaksanakan dan cepat selesai. Sebelah kiri ini SMP Negeri 3 Prabu Mulya teman-teman. Di sebelahnya SMP Negeri 3 ini maju sedikit itu rumah makan Danau Beringin. Rumah makan termasuk rumah makan paling lama ini di Prabu Mulya. Selain siang malam yang ada di Cambai. Sebenarnya yang bikin terasa jauh lewat jalan lingkar itu karena posisinya masih sepi aja ya teman-teman. Cuman kalau udah rame ya nggak terasa juga sih. Sudah di tengah kota ya teman-teman. Itu karena masih sepi jadi serasa masih di daerah luar kota. Padahal itu sudah masuk di kawasan Prabu Mulya kota ya teman-teman. Makanya jalan itu merupakan faktor penting untuk pembangunan suatu wilayah ya teman-teman. Kayak sekarang ini orang malas melintas di jalan lingkar itu karena yang pertama memang akses jalannya kondisi sedang diperbaiki ya teman-teman, masih banyak yang rusak. Yang tidak kalah pentingnya faktor keamanan, karena jalanan yang sudah rusak sepi itu memancing tindak kejahatan lah. Tapi kalau jalannya mulus, apalagi nanti benar-benar sisi kiri dan kanan itu udah mulus semua, sudah bagus semua, orang nggak akan ragu lagi melintas di jalan itu ya teman-teman. Apa ini? Angklung. Lalu lintas terpantau lancar. Di video saya sebelumnya udah macet sampai sini ya teman-teman, karena di persimpangan Bakaran tadi, pertigaan, sama di perlintasan rel sana ya teman-teman, yang membuat macet parah. Nah ini di persimpangan ini, karena yang keluar dari arah Telang Jimar atau Bakaran sana, yang dari sebelah kanan sana itu selain kendaraan biasa juga kendaraan-kendaraan besar ya teman-teman, kayak pakem truk atau alat berat punya Pertamina itu dari lokasi melintas di persimpangan ini. Apalagi kemarin semua akses yang menuju roda 4 yang menuju ke Muara Enim itu dialihkan melalui jalur ini ya teman-teman. Itu aja bukan kondisi pas bulan puasa loh. Kalau bulan puasa kiri kanan ini kan banyak yang jual bukaan, makanan untuk berbuka puasa itu. Jadi full orang jualan, orang beli, volume kendaraan juga banyak, jadi macet parah. Ya semoga aja untuk libur hari raya nanti atau musim mudik nanti jalan lingkarnya udah mulai bisa digunakan secara maksimal ya teman-teman, untuk mengurangi beban volume kendaraan yang ada di jalur ini. Kasihan nanti teman-teman yang mau mudik berharap lewat jalan tol bisa lebih cepat, tapi pas sampai Prabu Mulyanya malah antri berjam-jam, kejebak di tengah-tengah kemacetan. Wah itu paling males sekali itu kalau udah kita ada di tengah-tengah kemacetan, mau bergerak susah, mau mundur lagi nggak bisa. Yang ada juga tinggal pasrah aja wis. Ini kemarin yang ke kanan ini ditutup ya teman-teman. Ini sudah dibuka, kita bisa lewat sini sekarang. Sebenarnya jalan aslinya itu lewat sini ya teman-teman, untuk akses ke Prabu Mulya ke Batu Raja atau sebaliknya. Tapi ya itu untuk kawasan di sini ini
sampai kawasan depan itu di Duspra itu memang susah untuk dilebari lagi ya teman-teman, karena ya harus menggusur rumah-rumah penduduk yang ada di sisi kiri dan kanan. Ini kita nanti ke arah kota, arah ke kanan ya teman-teman. Tapi mungkin sampai di sini dulu ya teman-teman. Acara jalan-jalan sore sambil cerita ngalur ngidul seputar akses menuju jalan tol Prabu Mulya teman-teman. Jangan lupa teman-teman untuk selalu dukung Diones Channel untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.